Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping dalam parade militer 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua yang digelar di ibu kota Beijing pada 3 September 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto disambut dengan hangat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Presiden Prabowo Subianto beserta dengan sejumlah pimpinan negara sahabat Tiongkok seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga turut hadir dalam peringatan 80 tahun kemenangan Tiongkok dalam Perang Dunia Anti-Fasis dan perang melawan agresi Jepang. Sebelum kembali ke tanah air, Presiden Prabowo melaksanakan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Pertemuan tersebut membahas sekitar investasi ekonomi dan kerjasama di bidang keamanan. Walaupun begitu, adakah kepentingan dari diundangnya Presiden Prabowo ke Tiongkok oleh Presiden Xi Jinping? Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok, kini sudah bergabung bersama kami Tengku Reza Shah, pakar hubungan internasional. Selamat siang, Pak Reza. Selamat siang, salam dari Unpad di Bandung. Ya, Pak Reza, melihat urgensi dari Presiden Prabowo Subianto untuk hadir di tengah-tengah peringatan 80 tahun pasca Perang Dunia, seberapa besar urgensitasnya sebetulnya? Bagi China, Indonesia merupakan negara yang sangat penting ya, karena kita sama-sama memiliki comprehensive strategic partnership dan hubungan kita dengan China itu sudah terjadi ratusan tahun. Kita lihat dalam sejarah-sejarah negara-negara di zaman Nusantara dulu, itu kerajaan-kerajaan tua Indonesia memiliki banyak hubungan dengan China. Dan dalam rivalitas global saat ini, China sangat memerlukan negara yang dia kenalnya dengan baik dan negara itu non-aligned. Jadi dalam hal ini Indonesia berada pada posisi yang sangat istimewa bagi China. Kemudian juga pada saat yang sama, Indonesia adalah juga negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Jadi ini adalah hal-hal yang seringkali luput dari pemberitaan dunia bahwa Indonesia adalah mitra strategis dari China, tapi juga pada saat yang sama Indonesia diundang guna menghadiri 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan untuk itu Indonesia berada pada posisi yang sama. Jadi kita sama-sama memerdekakan diri pasca jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki tersebut. Dan untuk itu ini sangat penting juga bagi China, karena memungkinkan Indonesia juga berkomunikasi, berdialog dengan mitra-mitra yang jarang ditemui. Misalnya pertemuan Presiden Prabowo sendiri dengan Xi Jinping itu sangat kelihatan. Kita bisa lihat ya, chemistry-nya sangat bagus. Saat yang sama juga pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin, chemistry-nya bagus. Pada saat yang sama juga ada pemimpin besar dari Democratic People's Republic of Korea, Kim Jong-un. Jadi tentunya hal ini membuka berbagai kesempatan bagi Indonesia untuk berkinerja di masa depan dengan negara-negara tersebut, baik dalam konteks bilateral maupun dalam konteks multilateral. Misalnya pada kesempatan itu datang juga misalnya Presiden dari Belarus, Presiden Alexander Lukashenko. Kemudian ada juga Presiden dari ASEAN, misalnya selain Indonesia, itu ada Raja Norodom Sihamoni, kemudian Presiden Vietnam Luong Chong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan ini yang unik ada pimpinan Myanmar, yakni Senior General Min Aung Hlaing. Jadi walaupun kunjungan Presiden Prabowo Subianto itu singkat, tapi banyak gesture-gesture yang beliau sampaikan kepada dunia lewat panggung Cina. Dalam hal ini Indonesia sudah stabil kembali, Indonesia sudah kembali normal, dan untuk itu kami siap berkinerja. Menarik melihat bagaimana posisi Indonesia dilihat oleh negara lain, yaitu negara Barat dan juga ASEAN terkait dengan pertemuan kemarin itu. Ya, tentunya Barat merasa kecil hati ya, karena dalam bayangan mereka tidak begitu bahagia melihat semakin banyaknya negara yang terhimpun di dalam BRICS dan juga dalam Shanghai Cooperation Organization. Karena Barat selalu berpikir konfrontatif bahwa akumulasi negara-negara dalam BRICS yang 40% penduduk dunia dan hampir 50% GDP dunia itu sangat berbahaya bagi kepemimpinan global Barat secara geoekonomi dan geomiliter. Karena itu ke depan Indonesia membutuhkan diplomasi publik kepada Amerika Serikat, kepada Uni Eropa, bahwa keberadaan Indonesia di dalam acara di China
minggu ini itu adalah konteksnya adalah Indonesia yang bebas aktif dan Indonesia bebas bersinergi dengan negara manapun sepanjang menjunjung tinggi perdamaian dunia, dan ini sudah diamanahkan oleh konstitusi Indonesia. Jadi ke depan kita perlu berhubungan kembali, melanjutkan hubungan baik dengan Barat dan menjelaskan apakah filosofi dari kedatangan Pak Prabowo ke Beijing beberapa hari silam. Adakah dampaknya bagaimana hubungan kita juga dengan Amerika Serikat, melihat Amerika Serikat, Indonesia yang secara bersama begitu hadir dalam peringatan 80 tahun tersebut? Memang Amerika Serikat biasa berpikirnya konfrontatif ya. Mereka tentunya berpikir apa yang akan Indonesia lakukan, karena pada saat yang sama Indonesia bersinergi dengan kepala negara Pakistan, kepala negara Nepal, kepala negara Maldives, kemudian di situ juga ada kepala negara Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Mongolia, dan juga Amerika Serikat berpikir apa yang akan Indonesia lakukan dalam konteks Asia, Afrika, dan Latin Amerika, karena ada pimpinan kepala negara dari Zimbabwe, kepala negara dari Kongo, juga ada kepala negara dari Kuba, dan ada juga kepala negara dari Azerbaijan. Tentunya Amerika Serikat sudah berhitung-hitung secara geostrategi itu kerugian dari Barat itu ada di mana, kemudian juga secara geoekonomi kerugian dari Barat di mana. Tapi bagaimanapun juga kita hendaknya mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa hubungan kami dengan Anda itu sama derajatnya dengan hubungan kami dengan negara-negara seperti Rusia dan juga Republik Rakyat Cina. Sama-sama frameworknya adalah comprehensive strategic partnership. Cuman masalahnya pada detik ini China dan Rusia sangat bersemangat mengisi aspek-aspek yang belum terisi dari comprehensive strategic partnership. Hendaknya ini juga merupakan ruang bagi Indonesia untuk meyakinkan pada Amerika Serikat bahwa kami dekat dengan Anda, mari kita isi sama-sama hubungan baik kita di berbagai level dalam comprehensive strategic partnership, terutama sekali di sektor ekonomi, kemudian di sektor pertahanan dan keamanan. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Shah sudah menyampaikan analisanya di program Metro Siang kali ini. Selamat siang Pak Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.